Kita lanjutkan diskusi kita. Sebelum janji saya Bang Sylvester, kita dengar dulu apa kata masyarakat berikut ini sama-sama. Kalau untuk penindakan ormas-ormas ini saya setuju ya. Karena untuk mentertibkan. Terkadang itu mereka mengatasnamakan ormas, jadi lebih ke premanisme, mohon maaf. Gitu ya. Jadi malak atau apa, kadang-kadang parkir mengatasnamakan ormas gitu ya. Kalau nggak bayar, ya kan, dia marah gitu. Walaupun 2.000 juga kita kalau lagi nggak ada, ya kan nggak ada. Beli esnya 3.000, bayar parkirnya 2.000, ya gitu. Oke, silakan Bang Sylvester. Saya mungkin tambahkan selain yang tadi, mungkin yang saya bilang tadi, kita harus segera, ini Satgas sudah terbentuk, kita tetap jalan, tidak usah menunggu. Terus yang masalah hotline, terus penegakan hukum dan keadilan. Terus saya tambahkan juga sebenarnya ini inline dengan Undang-Undang Perampasan Aset, khusus yang dan uang kartal. Nah, nanti mungkin Pak Susno juga mungkin bisa kasih kita tambahan bahwa ini penting sekali karena kalau setelah undang-undang ini resmi, ya kan, pihak aparat bisa merampas atau mengambil barang bukti uang yang umpamanya dari mafia atau dari preman atau dari korupsi ini tanpa menunggu putusan pengadilan dan sebagainya. Begitu ya Pak Susno, gimana? Ya, saya sependapat ya Pak Don. Kalau perampasan aset sama undang-undang tentang uang kartal yang tidak boleh beredar dalam batas tertentu, ini akan mengurangi terjadinya kegiatan bapaknya preman, mafia. Transaksi Iya, mafia. transaksi miliaran bahkan triliun dalam jasa Suap. mengambil kekayaan negara itu kan tidak melalui transaksi elektronik Iya. atau melalui pencairan cek, Iya. tetapi melalui ya dibawa buntelannya sekarung gitu kan. Kalau pecahan Iya. uang Singapura itu apa? 100 Iya. $1.000 yang tertinggi. Iya, dolar Singapura. Iya, itu sekarung itu bisa ratusan miliar itu. Nah kalau itu tidak boleh lagi transaksi seperti itu, ya ada yang nangis gitu. Yang nangis mbahnya preman, Iya. mafia. Kemudian perampasan aset juga gitu. Kalau perampasan aset itu diizinkan sebelum ada putusan pengadilan dan sebagainya, maka seperti kasus Pertamina ya, Pertaniaga Iya. yang hampir 1.000 triliun, itu saya yakin yang bisa kerampas nanti nggak sampai 100 triliun mungkin. Nggak sampai saya kira. Kemana? Ya mungkin ada tapi dilindungi mungkin atas nama istri, atas nama orang lain, orang ketiga. Tapi kalau begitu ada bau-baunya aliran itu ya rampas saja. Kan katanya gampang Pak, tinggal mengikut aliran duit kemana aja kan? Ya, untuk follow the money kan agak susah ya karena transaksinya Tidak transaksi elektronik. tidak elektronik lagi. Iya. Mereka lebih pintar ya kan. Maling ini selalu satu langkah di depan daripada aparat akalnya. Iya, Tapi mestinya aparat tidak kalah akal. Jadi mari kita dorong undang-undang perampasan aset dan undang-undang transaksi dengan menggunakan uang cash Iya. itu dikurangi. Tapi Anda masih yakin dan percaya junior-junior Anda, Jenderal, yang sekarang masih pakai seragam akan mampu menegakkan hukum? Asal kita secara moral mendorongnya karena mereka kan sebenarnya pada umumnya well educated ya. Mereka berpendidikan bagus, berpengalaman bagus, tapi mungkin mirrornya tidak bagus. Oh. Apa mirrornya? Kacamatanya. Iya, iya. Kacamatanya ini kan junior ini akan mengikuti perilaku senior. Kacamatanya apa? Lo itu di lembaga itu sekian triliun. Di lembaga sekian triliun. Nah, ini artinya apakah harus kita dulukan memberantas yang itu, yang ini sependapat dengan beliau, simultan, Iya, serentak iya, gitu. iya. Pemberantasan preman yang recehan ya, kemudian yang lebih utama pemberantasan mafia yang langsung, ya mafia itu artinya koruptor besar Iya. yang grogoti aset negara, yang itu hak kita bersama. Iya. Makanya gaji Bapak tidak bisa dinaikkan karena negara nggak sejahtera. Iya. Termasuk pensiun saya nggak bisa naik. Kalau Pak Susno kebunnya udah gede gitu kan aman. Anda masih percaya nggak sama aparat kita sekarang, lembaga peradilan kita?
termasuk di dalamnya? Sebetulnya begini ya, secara hukum kan aturan itu udah ada semua. Sekarang tinggal kemauan daripada aparat penegak hukum itu. Apakah ada kemauan itu? Saya tidak mau lihat ada perkembangan untuk menuju ke itu. Iya, pertanyaan Oleh saya karena itu, sederhana. Sekarang ini masih percaya apa tidak? Saya tidak percaya. Tidak percaya. Ya, Kalau Anda tidak percaya, apa upaya yang bisa dilakukan oleh teman-teman advokat ini? Biar itu berubah. yang saya penting karena ini adalah aparat penegak hukum ya di semua level kekuasaan ya, di lembaga peradilan, di kepolisian, di kejaksaan, di sektor. KPK itu sendiri. Saya mau mengharapkan supaya perlu ada pemilihan pemimpin yang baru. Pemimpin apa ini? Artinya pejabat-pejabat yang baru Apa, Jaksa Agung? ke depan itu Jaksa Agung itu diberi Mahkamah Presiden, Agung, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri Ketua, juga? ya. Iya semuanya harus gitulah semuanya. Jadi harus diproses betul-betul moralitas itu menjadi syarat utama. Selain intelektualitas dan keberanian untuk menindas penegakan hukum, untuk menindas untuk penegakan hukum dan menindas para Pak Robert, yang melihat moral tuh gimana caranya? Sama yang ngetes moral Mengukurnya tuh, gimana ya? Yang ngetes moral tuh siapa gitu? Iya. Indikatornya apa itu harus jelas itu? Ya, kita harus melihat dalam perjalanan hidupnya, dalam realitas hidupnya Rekam itu, jejaknya. rekam jejaknya dia, itu bisa dilihat dari situ. Itu bisa dinilai dari situ. Gitu Atau mungkin perlu suara netizen ya. Misalnya Bapak itu ditunjuk jadi pimpinan ini. Netizen bersuara, saya dulu pernah ngasih duit sama Bapak itu. Iya. Tapi nggak boleh fitnah. Iya, Iya kan? ya katanya Kalau cuma beliau. buat gaduh berisik aja ya nggak Ya, benar. beliau kan sering katakan hotline ya kan. Tapi kadang-kadang nomor yang diberikan hotline itu tidak ada jawaban gitu. Atau Selain apa yang diusulkan tadi undang-undang perampasan aset, saya perlu juga undang-undang pembuktian terbalik itu juga perlu dilakukan saya kira. Saya kira itu seorang pejabat itu bisa dilaporkan oleh misalnya pembantu rumah tangganya, dia bisa lihat. Iya. Dia bisa lihat kok ini Mungkin, dia baru berjabat 2 tahun tiba-tiba. Pak Robert katanya mau ketemu presiden ya. Iya. Jadi nanti saya titip aja Bapak biar presiden ini mengawasi terus, tidak lupa. Jadi Bapak nanti bilang, Pak, kata Sylvester, Bapak itu kita angkat menjadi Panglima Jihad melawan korupsi, mafia dan premanisme. Gitu Pak. Berat. Oke, sebentar. Saya harus akhiri, tapi saya kembali ke Bali dulu ya. Pak Alit, kita mau belajar dari Anda, teman-teman pecalang dan juga warga Bali agar bisa diadopsi masyarakat lain di seluruh Indonesia tentang pentingnya masyarakat guyup. Di sana ada pecalang juga. Agar ormas-ormas yang kemudian menjalankan aksi premanisme itu bisa kita berantas. Apa yang bisa Anda sampaikan buat warga di tempat lain, Pak? Ya, yang jelas kita tidak memberikan ruang ya kepada premanisme di rumah kita, di tempat kita, di daerah kita. Ya, salah satu contoh ya kebetulan saya sebagai ketua adat di daerah wisata di Kuta. Kebetulan kami menghimbau kepada seluruh pengusaha yang ada di Kuta itu ya apabila melakukan rekrutmen ya penerimaan daripada tenaga kerja, kalau ada yang masuk membawa nama bendera ormas itu kita himbau untuk ditolak. Oke. Kalau mereka memang ingin kerja di tempat usaha-usaha yang ada itu dengan ya kemampuan dan keahlian yang mereka miliki itu silahkan. Ya, itu silahkan. Tapi kalau bawa nama bendera, kami menolak keras dan bahkan kami memberikan sanksi kepada ya pengusaha yang ada di sampai menerima ormas-ormas semacam demikian itu risiko tanggung sendiri gitu. Oke, ya. Nanti kalau ada sesuatu kejadian itu ada istilahnya ada tiga denda. Danda ya istilahnya itu di hukum adat kita ada tridanda yaitu jiwa danda, arta danda, pengaskara danda. Kalau jiwa danda ya artinya jiwanya itu kita berikan hukuman sosial. Artinya mereka tidak bisa menikmati fasilitas yang kita miliki. Yaitu kalau arta danda yaitu ada kena sanksi ya berupa uang dan pengaskara danda ini yang berat dia harus melakukan cara pembersihan. Pembersihan terhadap kita di desa kita. Itu. Baik, terima kasih Pak Alit. Saya harus tutup tapi 10 detik masing-masing ya. Pak Robert 10 detik ya. Anda optimistis bisa penegakan hukum ini pemberantas premanisme. Silakan. Singkat.
Penegakan hukum premanisme harus dilakukan seakar-akarnya. Ya, harus yakin ya. Walaupun tidak yakin jawabannya, Bang. Ya, saya yakin dan optimis di bawah Presiden Prabowo kita bisa mengatasi ini karena beliau sungguh-sungguh dan mempunyai dan beliau mewakafkan nyawanya untuk kebaikan Oke. dan untuk kemajuan Indonesia. Baik, Jenderal. Oke, saya mendukung pemerintah, bagus pemberantasan preman, kuncinya penegakan hukum, kesejahteraan. Mengapa hukum ditegakkan itu penting sekali? Contohnya Bali. Kenapa Bali tertib? Karena hukum di Bali tegak. Ya. Minimal hukum adat yang Baik. tegak. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah berdiskusi bersama kita dalam Merah Putih malam hari ini. Dan mari kita dukung pemirsa upaya pemerintah untuk memberantas aksi premanisme. Dan khususnya bagi aparat kita yang sedang bertugas, kami dukung Anda. Tetapi otokritik juga buat aparat kita. Kalau Anda masih memberikan pelayanan sambil meminta-minta kepada warga, apa bedanya Anda dengan para preman? Cuma beda seragam saja. Saya Doni The Kaiser. Sampai jumpa. Merdeka!